Malam hari ini spesial karena kita akan belajar dari hambanya. Saya banyak belajar dari beliau, saya banyak dengerin pengajaran beliau. Beberapa kali ikut conference yang beliau jadi pembicara dan kami sangat diberkati. Beliau menurut kami Sifu untuk Master Sifu untuk topik discipleship. Wah, dan the one and only siapa Pastor? Pastor Victor Wan. From ICC Bandung. Dari ICC Bandung. Come on, Pastor. Pastor, Silakan Pastor. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan segera bisa tulis di grup chat ya. ya betul. Langsung aja Anda bisa langsung tulis, tidak perlu menunggu supaya setiap pertanyaan bisa terakomodasi segera. Oke, here we go. We are the selfless generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. We are the selfless generation. we stand in the gap to spread the We gospel. lie down on the ground so you can walk on us just like a As a bridge. living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Oke, hai guys. Kok pada diem? Boleh kasih tanda jempol atau tepuk tangan dong. Oke, thank you banget buat semua. Saya mau menyapa saudara saya Pastor Edi Chan dari FGCC Malaysia. Thank you udah mau datang. Ada Pastor Arton, ini saudara saya tahun 2004, kita kuliah bareng. Juga ada Marsia. Halo Marsia, apa kabar? Oke, yang nggak kesebut jangan baper. Karena saya nggak bisa menyebutkan semua nama-namanya, nanti saya kehabisan waktu buat khotbah. Nah, sebelum saya sharing, saya mau giveaway. Oke, giveaway-nya bukan no setting, ini giveaway-nya beneran. Nah, kita mau kasih t-shirt, juga ada sweater dari With Stuff. Oke, bisa kasih lihat kurang lebih ini sweaternya sama bagus, astaga ini bagus banget. Percayalah, kalau saudara pakai ini, kecantikan saudara meningkat 2 derajat. Kalau saudara pakai ini, pengurapan Tuhan mengalir. Kalau saudara doa dan puasa. Saudara akan saya akan kasih 3 pemenang. Sarannya, tag bagian yang paling rema, tuliskan, dan tag unlimited fire, oke? Dan yang kedua, tag nama saya ya, biar saya followernya banyak kayak Marcia Blessing, oke? Nah, yang ketiga, tag di Staff Store, oke? Tag 3 hal itu, saya akan pilih 3 pemenang. Beneran, saya akan kirim, saya nggak pernah bohong.
Nah, saya percaya kita ada di sini karena setiap kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Dan judul yang saya mau taruhkan dengan tema kita hari ini adalah The Future is Now. Seperti apa gereja di masa depan sangat ditentukan oleh apa yang kita kerjakan untuk generasi. Oleh apa yang kita buat untuk generasi. Nah, kita perlu tahu seperti apa karakteristik generasi. Yang pertama, generasi ini adalah orang-orang yang digital native. Sebentar, saya tadi lupa menyapa tim kepemimpinan dari Unlimited Fire, Pastor Anton dan tim, thank you banget buat invite saya hari ini. Boleh nggak tadi kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Pastor Anton dan tim yang tadi udah icebreaker yang luar biasa. Pokoknya saudara, kalau ada orang icebreaker, lucu nggak lucu ketawa aja, oke? Itu menghargai mereka, oke? Nah, yang pertama generasi ini adalah mereka digital native. Apa artinya? Secara alamiah mereka sangat fasih dengan yang namanya digital. Masih dalam perut aja udah ada namanya foto maternity. Jadi mereka dari kecil sudah terbiasa dengan yang namanya gadget. Apalagi sekarang semua orang sekolah semua menggunakan gadget. Nah yang kedua adalah mereka punya namanya knowledge advancement. Pengetahuan akan lebih cepat diserap. Satu kali saya lagi makan malam sama anak saya baru 6 SD. Tiba-tiba dia ceritakan negara Israel begitu detail. Saya kaget, terus saya tanya, Audrey, kamu belajar dari mana tentang Israel? Audrey ngomong gini, Dad, do you know YouTube is my teacher? Jadi tahu YouTube adalah guru saya. Wow, knowledge advancement. Yang ketiga adalah borderless. Generasi ini gak ada lagi batasan. Untuk terhubung ke Australia, kita nggak perlu pakai paspor lagi sekarang. Kenapa? Tadi saya kontak saudara saya yang di Australia hampir setengah jam lebih. Nggak perlu pakai paspor. Untuk pergi ke Amerika nggak perlu pakai visa. Kenapa? Borderless. Karena ada namanya gadget. Yang keempat adalah morally good. Secara alamiah mereka bagus. Bagusnya karena pressure komunitas. Tadi siang saya beliin anak saya seafood tank. Dia suka. Waktu nyampe rumah dia teriak-teriak, Daddy, mana sedotannya? Daddy, mana sedotannya? Saya bilang, itu kan ada sedotannya dari plastik. Tahu nggak dia ngomong apa? Daddy itu nggak boleh pakai sedotan plastik. Ini pencemaran lingkungan. Saya pikir, astaga, Audrey, hidup udah susah. Saya bilang, jangan dibikin susah. Tapi kenapa dia bisa kayak gitu? Karena gini, komunitas pressure. Yang kelima adalah financial power. Kedepan saya percaya akan semakin banyak lapangan pekerjaan buat mereka. Akibatnya yang keenam adalah consumer speak. Mereka akan menjadi orang yang sangat konsumtif. Kenapa? Karena punya uang. Tapi berikut ini adalah mereka mengalami yang namanya identity crisis. Kenapa? Ingat gak? Zaman om dulu ya, kan saya udah om ya. Zaman om dulu ya, om. Kan kalau saya bilang kakak nggak mungkin kan? Kalau saya bilang koko juga makin nggak percaya, kok koko hitam. Jadi saya panggilnya zaman dulu om aja om ya. Zaman dulu waktu zaman om, zaman dulu waktu zaman om masih muda, om cuma punya 3 realita kehidupan. Yang pertama adalah sekolah atau kuliah. Yang kedua adalah rumah. Yang ketiga gereja. Tahu nggak betapa banyak realita kehidupan yang anak-anak sekarang harus lewati? Rumah, sekolah, gereja, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, segala macam. Mereka dipaksa untuk tampil bagus di semua area. Itu sebabnya mereka mengalami yang namanya identity crisis. Yang kedelapan adalah instant mindset. Mereka bisa kenal orang dengan cepat, tapi mereka nggak punya hubungan yang dalam dengan orang. Nah, mari hari ini, ketika gereja tidak relevan dengan generasi, maka enggak heran generasi akan meninggalkan gereja. Ketika gereja enggak lagi nyambung dengan generasi, maka generasi akan meninggalkan gereja. Seperti beberapa foto yang pernah saya lihat, beberapa gereja di luar negeri sana, yang datang cuma tinggal orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa?
Karena gereja nggak lagi relevan dengan generasi. Thank you banget buat Unlimited Fire Class hari ini. Karena ini yang perlu kita kerjakan supaya gereja di masa depan tidak ditinggalkan oleh generasi. Yang percaya katakan, amin. Nah, oke, Pastor Victor. Saya mengerti dengan kondisi yang ada hari ini. Tapi bagaimana saya dapat membawa perubahan besar bagi generasi? Follower saya di IG sedikit banget. Di YouTube, subscriber saya nggak ada. Udah bikin TikTok sampai TikTok, nggak pernah ada yang mau subscribe YouTube saya. Apalagi suruh bikin TikTok, saya nggak ngerti. Nah, guys, gimana kalau membuat perubahan besar bagi generasi, justru dimulai dengan mengerjakan hal yang kecil. Apakah itu pemuridan? Mulai dengan memuridkan 1 atau 2 orang. Mengapa hanya 1 atau 2 orang? Karena kita perlu fokus untuk lebih dalam dengan sedikit orang. Sekali lagi, kita perlu fokus untuk lebih dalam dengan sedikit orang. Itulah yang namanya pemuridan. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan Yesus melayani banyak orang, tapi ingat, dia menginvestasikan sebagian besar kehidupannya, pengurapannya, energinya, karunianya bagi murid-muridnya yang adalah generasi penerus. Tuhan Yesus menetapkan 12 orang menjadi muridnya. Markus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-19, Markus 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita sering dengar dengan 12 murid di sini. Tapi tahu nggak guys, kalau Tuhan Yesus juga punya 70 murid lainnya. Siapakah mereka? Mereka orang yang luar biasa. Ada Matias, seorang yang menggantikan Yudas. Ada Ananias, seorang yang membaptis Paulus. Ada Stefanus, orang yang hebat, orang yang menjadi martir pertama. Ada juga Barnabas, merupakan sepupu Markus dan juga guru pertama Paulus. Ada juga Silas, orang yang menjadi rekan perjalanan Paulus di 2 perjalanan misi pertama Paulus. Ternyata apa yang kita perlu kerjakan untuk gereja di masa depan adalah hal yang sepertinya kuno. Apakah itu pemuridan? Sekali lagi, apakah itu pemuridan? Sekali lagi ya, biar nempel. Pemuridan. Pemuridan adalah hal yang perlu kita lakukan, bukan strategi yang kuno, guys. Nah, pertanyaannya, Pastor Victor, bagaimana kita memuridkan? Yang pertama, be present. Kita perlu ada untuk mereka secara kehadiran. Yang namanya be present. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa sekolah dan kampus semua menggunakan Zoom online untuk sekolah mereka. Anak saya lagi, maaf ya, saya pakai contohnya anak saya karena itu yang saya alami. Anak saya, dia sekolah online dari jam 8 sampai jam 2 pagi. Jam 2 siang, jam 2 pagi, kelamaan itu. Jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Gimana? Aku lucu nggak? Kurang lucu ya? Ada terima kasih, ada yang ketawa, menghibur banget loh. Oke. Anak saya sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dia ngomong gini sama saya, Dad, I need human interaction. Dad, saya perlu hubungan dengan orang. Nah, tentu setiap kita merasakan hal yang sama. Mengapa? Bapa itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang tinggal di dalam sebuah komunitas yang saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Bapa melihat tidak baik kalau manusia, Adam, sendiri saja. Kemudian Bapa menciptakan Hawa. Keluaran 3 ayat yang ke-18. Ketika hari ini kita melaksanakan Sunday service, small group, secara online karena jumlahnya cukup besar. Tetapi saya lihat masih memungkinkan untuk kita dapat melakukan pemuridan dengan tatap muka karena jumlahnya hanya 2 sampai 3 orang. Aduh, maaf ya, saya muncrat saking semangatnya.
pemuridan sampai muncrat, ini artinya semangat banget saya, oke? Nah, walaupun saya tetap mendorong menggunakan protokol kesehatan. Online present berbeda dengan physical present. Online present nyaman. Kita dapat melakukannya kapan aja dan di mana aja. Saudara dapat melihat saya dengan dimatiin videonya sambil tiduran, sambil makan, bisa. But physical present perlu pengorbanan. Kita memerlukan tempat dan jam tertentu. Ketika kita mengambil waktu untuk physical present, kita sedang mengkomunikasikan kepada anak-anak rohani kita kalau mereka penting, berharga, dan bernilai. Apa yang dibagikan selama kita pemuridan? 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Yang terpenting dalam physical present bukan hanya membagi Injil, ngomongin ayat. Kamu tahu apa bahasa Ibraninya? Kamu tahu apa arti bahasa Yunaninya? Kamu tahu? Nah, bukan soal kamu tahu, bukan. Tetapi bukan hanya itu. Kita perlu membagi hidup dengan mereka. Generasi ini perlu tahu, saya ulang, generasi ini mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi mereka memerlukan seseorang yang terlihat, yang menyatakan kasih Tuhan atas mereka. Kita perlu memuridkan generasi ini secara physical present. Tapi nggak berarti kita 24 jam sehari memuridkan. Kalau kita memuridkannya 24 jam sehari, bisa mati muda kita. Bisa dipanggil sebelum waktunya. Jadi bagaimana Pastor Victor buat kita physical present? Yang pertama, kita perlu hadir bersama mereka dengan konsisten dan disengaja. Apakah itu 1 minggu sekali? Apakah itu 2 minggu sekali? Yang kedua, ketika mereka mengalami perubahan hidup, di sanalah kita perlu hadir bersama dengan mereka. Ketika mereka sedang mengalami transisi atau krisis, atau ketika mereka sedang merayakan sesuatu. Saya ada sebuah video klip bagaimana salah satu bapak rohani, dia memberikan kejutan untuk merayakan ulang tahun anak rohaninya. Kita akan lihat video klip berikut ini. Mereka sedang merayakan perayaan kehidupan. Gak hanya ulang tahun, kita hadir ketika mereka sedang diwisuda contohnya. Ini ada beberapa foto bagaimana bapak-bapak rohani kita, mereka hadir ketika anak-anak rohaninya sedang diwisuda. Kita perlu hadir bersama dengan mereka. Nah, bapak rohaninya tentu bukan yang diwisuda ya. Itu yang diwisuda itu anak rohaninya. Nah, kita perlu hadir bersama dengan mereka. Nah, kita perlu hadir bersama dengan mereka dengan peka suara Roh Kudus. Satu kali Roh Kudus bicara sama saya, Victor, telepon si A. Tapi itu jam 2 pagi. Kebayang nggak? Jam 2 pagi, Roh Kudus suruh saya telepon orang. Tapi karena saya taat, saya telepon juga jam 2 pagi. Waktu saya telepon, dia kaget. Ternyata dia lagi nangis. Dia mau gini, Kak Victor, kok tahu kalau saya lagi ada masalah? Saya bilang, saya nggak tahu, tapi saya nurut aja karena Roh Kudus suruh saya telepon kamu. Dan dia ceritakan apa yang sedang dia hadapi. Kita perlu hadir bersama dengan mereka dengan peka suara Roh Kudus. Guys, don't chasing the pulpit, but chasing the people. Jangan kita hanya mengejar panggung atau mimbar. Mari kita mengejar orang.
di setiap musim kehidupan mereka. Yang kedua adalah create a safe place, menciptakan tempat yang aman. Lingkungan seperti apa yang perlu kita ciptakan untuk generasi? Menciptakan tempat untuk mereka dikasihi. Kasih adalah penerimaan. Kita perlu mengasihi ketika mereka melakukan kesalahan. Bahkan kita perlu mengambil tanggung jawab ketika mereka melakukan kesalahan. Bukan udah ketimpa tangga, ketimpa cat, ketimpa genteng, ketimpa rumah. No, generasi ini perlu create a safe place, menciptakan tempat untuk mereka dikasihi. Waktu saya handover youth pastor saya ke pastor Rico dan pastor Inton hari itu, waktu saya doakan, kami tabiskan, saya ngomong gini, buat apa aja yang Tuhan suruh. Kalau melakukan kesalahan, bahkan kegagalan, saya yang akan bertanggung jawab. Create a safe place, menciptakan tempat untuk mereka dikasihi. Menciptakan tempat untuk mereka dapat terbuka. Kita perlu terlebih dulu terbuka kepada generasi supaya mereka dapat terbuka. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Guys, kita perlu terbuka lebih dulu sebelum mereka terbuka kepada kita. To gain trust, you need to give trust. To gain trust, you need to give trust. Untuk mendapatkan kepercayaan, kita perlu terlebih dahulu memberikan kepercayaan. Ketika kita terbuka, menceritakan keberhasilan kita, akan membuat mereka terinspirasi sama kita. Tetapi, waktu kita terbuka, menceritakan kegagalan, menceritakan kesalahan yang pernah kita buat, justru itu akan membuat kita terhubung dengan mereka. Saya temukan para pemimpin lebih senang menceritakan keberhasilan. Tapi sometimes kita perlu terbuka menceritakan kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Saya terbuka kepada anak-anak rohani saya. Bahkan saya terbuka, uang saya dipakai apa aja. Bahkan saya terbuka bahwa saya pernah terikat pornografi. Saya cerita pada mereka. Tapi itu membuat mereka terhubung dengan saya. Akibatnya sampai hari ini anak-anak rohani saya sangat terbuka kepada saya. To gain trust, you need to give trust. Yang ketiga adalah partner with parents. Mengapa kita perlu bekerja sama dengan orang tua? Mengapa ini penting? Ketika waktunya tiba untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, Musa memanggil Israel untuk mempersiapkan mereka. Mengapa? Karena begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, enggak ada lagi kehadiran Tuhan yang dinyatakan secara fisik dalam tiang awan dan tiang api. Musa katakan di Ulangan 6 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Haruslah engkau mengajarkan perintah-perintah yang aku ajarkan kepadamu kepada anak-anakmu berulang-ulang. Waktu engkau duduk, waktu engkau dalam perjalanan, waktu engkau tidur, waktu engkau bangun. Partner with parents. Mengapa ini penting? Karena, coba kita hitung baik-baik. Kita ini ketemu mereka dalam seminggu mungkin hanya 2 jam. 2 jam di pemuridan, 2 jam di dalam small group mungkin, 2 jam di gereja. Jadi dalam seminggu hanya 6 jam. Saya coba hitung-hitung, pakai kalkulator, soalnya biar gampang. Kalau 6 jam seminggu itu, setahunnya kurang lebih 288 jam. Tapi mereka ketemu dengan orang tua mereka. Saya hitung kasar aja. Mereka ketemu orang tua mereka sehari 8 jam aja. Setahun mereka 2.688 jam setahun. Kita nggak bisa compare
288 jam dengan 2688. Jadi apapun orang tua mereka, apakah belum mengenal Tuhan, apakah orang tua mereka berbeda keyakinan, tapi tetap mereka punya pengaruh yang lebih besar dibanding kita. No one has the potential to influence kids like their parents. Gak ada orang yang punya potensi begitu besar untuk mempengaruhi anak-anaknya selain orang tua mereka. Bagaimana kita dapat berpartner dengan parents? Yang pertama, honor parents. Untuk dapat bekerja sama dengan orang tua, kita perlu menghormati mereka terlebih dahulu. Karena waktu kita menghormati mereka, hati mereka akan terbuka. Berikutnya, kita punya yang namanya Parents Connect. Adalah pertemuan terbatas antara bapak rohani dengan orang tua dari anak rohaninya. Yang dilakukan 2 bulan sekali. Apa yang dikerjakan? Komunikasi terbuka dari orang tuanya maupun bapak rohani yang memegang anak mereka. Berupa feedback, progress, dan juga press report. Nah, kami juga punya namanya parents meeting. Parents meeting ini kami buat 3 bulan sekali. Apa yang dibahas? Pertemuan terbuka antara semua orang tua bersama dengan semua bapak rohani, semua mentor, semua pemurid. Apa yang dikerjakan? Kami kasih tahu ke mereka apa yang menjadi kurikulum kami selama 3 bulan ke depan. Yang keempat, make it personal. Jadikan hubungan kita dengan generasi adalah hubungan yang menyentuh sampai ke kedalaman pribadi mereka. Berhenti untuk menjadi dangkal dengan mereka. David Kinnaman dalam bukunya You Lost Me mencatat sebuah statistik yang sangat memprihatinkan. 59% yang rajin ke gereja di masa remaja meninggalkan gereja di usia 18 sampai 29 tahun. Ada 6 alasan mengapa mereka meninggalkan gereja. Tapi alasan kedua tertinggi adalah hubungan yang dangkal ketika mereka ke gereja. Hubungan yang dangkal dengan orang-orang yang ada di gereja dan hubungan yang dangkal dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus membangun hubungan secara personal. Bagaimana Tuhan Yesus membangun hubungan ke dalam pribadi yang bernama Zakheus. Guys, tahu namanya. Tahu namanya. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bagaimana kita memanggil nama seseorang menunjukkan kedalaman hubungan kita dengan orang tersebut. Semua orang memanggil Zakheus dengan sebutan kepala pemungut cukai. Tetapi Tuhan Yesus memanggilnya dengan sebutan Zakheus. Tuhan Yesus memanggil namanya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak memanggil seseorang dengan melihat posisinya, tetapi memanggil seseorang dengan melihat pribadinya. Guys, jangan menghargai orang karena mobil yang dia pakai, sepatu yang dia pakai, bajunya apa. Mari menghargai orang bukan dengan posisi, bukan dengan apa yang dia punya, menghargai orang secara pribadinya. Ketika kita memanggil seseorang dengan nama, sebenarnya kita sudah ngomong orang itu penting. Berikutnya, tahu masalahnya. Lukas 19 ayat ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Terlihat, Zakheus senang karena Tuhan Yesus memanggilnya bukan dengan sebutan kepala pemungut cukai, tapi dengan nama Zakheus. Zakheus turun dari pohon, ngobrol-ngobrol. Saya yakin mereka ngobrol-ngobrol. Yesus nanya sama Zakheus, Zak, apa kabar Zak? Zakheus ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus. Dan coba pikirkan, waktu Tuhan Yesus melihat Zakheus turun dari pohon,
Dia ngomong, Zakius, lu kayak monyet juga ya. Bisa manjat ke pohon ya. Wah, lu orang hebat Zakius ya. Pasti Yesus muji Zakius. Gua pikir hanya monyet aja yang bisa naik pohon. Ternyata orang juga bisa ya. Wah, Zakius ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus. Nah, dan saya percaya, waktu mereka ngobrol-ngobrol, saya pikir Tuhan Yesus banyak nanya dan banyak dengerin Zakius. Waktu kita ngobrol-ngobrol dengan anak rohani kita, bukan seberapa banyak kita mengungkapkan isi hati kita, tapi seberapa dalam kita mau mendengarkan apa yang mereka omongkan. Karena dalam komunikasi yang terpenting bukan kemampuan kita mengungkapkan isi hati, tapi kemampuan kita menangkap isi hati. Prinsipnya, kedalaman hubungan akan menentukan kedalaman komunikasi. Kedalaman komunikasi akan menentukan kedalaman keterbukaan. Dan kedalaman keterbukaan akan menentukan seberapa besar, seberapa tepat jawaban yang dapat kita berikan. Berikutnya, Tuhan Yesus tahu di mana tinggalnya. Lukas 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus berkata kepada Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak diundang oleh Zakius. Tetapi Tuhan Yesus mengundang dirinya sendiri untuk masuk ke rumah Zakius. Tuhan Yesus membuka dirinya untuk Zakius masuk ke dalam hidupnya. Guys, ini penting. Kita nggak dapat paksa untuk kita dapat masuk ke dalam hati seseorang. Tetapi kita dapat masuk ke dalam dunia mereka. Kita nggak dapat masuk ke dalam hati seseorang, tetapi kita dapat masuk ke dalam dunia mereka. Waktu kita masuk ke dalam dunia mereka, kita akan mendapatkan hati mereka. Tahu di mana tinggalnya? Seperti apa dunianya? Mencoba mengerti seperti apa dunianya. Berikutnya, Tuhan Yesus tahu loh masa lalunya. Lukas 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saya percaya setiap orang, termasuk saya, punya masa lalu. Tapi saya percaya semua orang punya masa depan. Jangan biarkan masa lalumu mendikte hidupmu. Saya selalu ingat quote-nya dari saudara saya, Benny Patinasarani. Dia ngomong gini, jangan taruh titik atas hidup orang waktu Tuhan taruh koma atas mereka. Jangan taruh titik atas generasi ini waktu Tuhan taruh koma untuk generasi ini. Mengerti masa lalu sangat penting. Satu kali anak anak saya, seorang pria, dia WhatsApp saya untuk bertemu. Akhirnya kami makan bersama. Sambil makan, dia cerita seperti ini. Kak Victor, jangan kaget ya. Kenapa saya bilang? Saya suka sama pria. Jujur, yang tadinya nggak mau kaget, tapi tetap kaget juga. Saya baru tahu ternyata anak rohani saya ini menyukai pria. Tapi Roh Kudus bicara lembut. Coba tanya masa lalunya. Terus saya tanya, kamu gimana masa lalu kamu dengan papa kamu? Dia cerita gini, Kak Victor, dari saya kecil, saya pengen dipeluk sama papa saya. Kalau papa saya pulang kerja, saya pengen dipeluk. Tapi papa saya nggak pernah peluk saya. Dan waktu saya besar hari ini, saya yang kecil itu dulu, tiba-tiba menguasai tubuh saya, ingin dipeluk. Dan sekarang karena saya udah dewasa, ingin dipeluknya sama pria. Waktu saya tahu masa lalunya, saya semakin mengerti dan saya semakin mengasihi. Guys,
engkau perlu tahu masa lalu generasi ini. Jangan buru-buru berikan titik atas hidup mereka. Berikutnya, Tuhan Yesus tahu kemampuannya. Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus melihat Zakheus bukan dengan apa kata orang. Zakheus serakah, mengkhianati bangsanya sendiri, orang yang paling gak disukai di kotanya hari itu. Tapi Tuhan Yesus enggak memberikan titik, dia memberikan koma. Karena Tuhan Yesus tahu kemampuannya Zakheus. Zakheus berkata, Tuhan, akan ku kembalikan. Bahkan kalau ada yang keperas, akan ku balikan 4 kali lipat. Ini amazing banget. Wow. Yang kelima adalah move them out. Bawa mereka keluar. Membawa generasi ini keluar dari sekedar hanya fokus ke diri sendiri, mulai untuk membawa mereka keluar untuk mulai melayani orang lain dan mulai mengerjakan sesuatu. Itu artinya move them out. Kenapa kami punya movement namanya selfless? Karena generasi ini hanya mencintai 3 pribadi. I, me, and myself. Orang Jakarta bilang, lo lagi, lo lagi. Orang Sunda bilang, aing deui, aing deui. Yang nggak ngerti, itu bukan bahasa Arab ya, itu bahasa Sunda. Nah, kita perlu hancurkan spirit ini. Hanya fokus ke I, me, and myself. Move them out. Bawa mereka untuk mulai melayani dan bawa mereka mulai untuk mengasihi orang lain. Nah, kami sangat melibatkan mereka. Setiap kali kami ada event apapun, sekarang kan udah canggih, mereka buat pengumumannya lewat Instagram. Nah, kurang lebih ini yang kami buat. Waktu kami mau buat event di bulan lalu untuk gabungan Komsel kami namanya Youth Connect. Kita lihat kurang lebih seperti ini. Tunggu. Sebenarnya apa yang membuatku resah? Perkataan mereka atau hanya pikiranku saja? Ternyata butuh waktu ya untuk akhirnya sadar bahwa kemanapun aku pergi, yang kubawa adalah diriku, bukan orang lain. Sudahkah aku memberi hati ini untuk diriku sendiri? Atau belum? Kalau belum, aku yakin ini waktu yang tepat untuk memulai semuanya dari dalam. Oke. Ini satu hal yang kami satu kecil yang kami buat. Kami mulai melibatkan. Thing that we did, we start to involve them, get them involved. Will never feel significant until you give them something significant to do. A generation will never feel until you give. Saya ulang ya. A generation will never feel significant until you give them significant to do. Once again ya. A generation will never feel significant until you give them significant to do. Generasi ini gak akan merasa penting sampai kita berikan hal yang penting untuk mereka kerjakan. Kita perlu melibatkan generasi ini untuk mengerjakan hal yang penting. Karena dari situlah mereka akan merasa penting. Generasi ini perlu tahu bahwa hidup kita hanya akan bermakna ketika hidup kita
membawa arti pada orang di sekitar We kita. can only have meaning when we give meaning to other people. Ngapain ya, kan bosen ya. Nah, saya lihat gini, kalau kita punya hati, love will find a way. Kasih kita itu akan menemukan caranya. Saya mau kasih lihat bagaimana seorang bapak rohani dengan anak-anak rohaninya, mereka membuat sesuatu yang nggak biasa, tapi setelah mereka membuat ini, mereka ngobrol, mendoakan satu dengan yang lainnya. Lihat apa yang mereka buat. Nah, kurang itu sama. Try ke kaos dulu, cobain. Saya mau try. Satu aja deh. Oh iya boleh lah, biarin. Sok lu kan Bahasa nggak Indo, jadi bahasa tai Indo, deh. harus. Bahasa Indo. Nggak nyuruh, saya nggak ngasih ide, tapi dia ngerti bahwa hidupnya perlu memberikan makna buat orang lain. Jadi leadernya namanya Made, dia bikin yang lagi tren, tie-dye, ini amazing banget. Nah, itu 5 hal yang menurut saya penting untuk kita kerjakan hari-hari ini. Yang pertama adalah be present, yang kedua create a safe place, yang ketiga partner with parents, yang keempat make it personal, yang kelima move them out. Nah, saya mengakhiri seri saya dengan hal ini. The future is now. Seperti apa masa depan gereja 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi sangat ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini untuk generasi. Alkitab berbicara banyak tentang hubungan antara generasi yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat Imam Eli, generasi sebelumnya, bapak rohani, dengan Samuel yang adalah anak rohaninya, generasi penerus. Kita dapat lihat di 1 Samuel 3, cerita tentang bapak rohani dan anak rohani ini. Pasti kita masih ingat yang terjadi di tengah malam. Allah memanggil Samuel. Samuel. Tetapi Samuel, nabi muda ini, yang masih dalam pelatihan itu, membuat kesalahan berkali-kali. Karena menyangka itu suara bapak rohaninya Imam Eli. Akhirnya karena berkali-kali Samuel membangunkan terus Imam Eli dan berkata, Bapak manggil saya, bukan Sam. Bapak manggil saya, bukan Sam. Sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli sadar, itu suara Tuhan. Terus Imam Eli ngomong gini, Sam, nanti kalau ada suara itu lagi, Sam, kamu ngomong gini, Tuhan, berbicaralah, hambamu ini siap mendengarkan. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Generasi penerus, anak-anak rohani, memerlukan generasi sebelumnya. Anak rohani memerlukan bapak rohani. Generasi penerus memerlukan generasi sebelumnya. Untuk membantu mereka mendengar suara Allah. Karena saya percaya setiap generasi dia punya suara generasinya sendiri. Dan kita perlu ajar sebagai generasi sebelumnya, bapak rohani, untuk generasi ini mendengar apa yang Tuhan katakan buat generasinya. Saya harus legowo, saya harus besar hati. Kalau Tuhan bicara sesuatu kepada anak-anak rohaninya untuk generasinya. Hei, bapak rohani, jangan baper, jangan sensi. Oh, kok Tuhan nggak ngomong lagi sama saya? Oh Tuhan. Hei, bapak rohani, jangan baper. Justru kita harus membangkitkan anak-anak rohani mampu mendengar suara generasi. The future is now. Masa depan gereja ditentukan oleh apa yang kita buat hari ini. Saya mengundang semua orang yang ada di Unlimited Fire Class hari ini. Kita perlu fokus untuk lebih dalam dengan sedikit orang. Itulah pemuridan. Saya mau kasih quote terakhir sebelum saya selesai. Ini dari orang yang sangat luar biasa. Bapak Billy Graham. Wow. Billy Graham di akhir hidupnya, dia ngomong gini, saya
tidak akan melakukan KKR demi KKR lagi. Saya akan memberikan seluruh hidup saya kepada 12 orang. Saya akan menginvestasikan hidup saya buat mereka. Wow. Saya nggak bilang bahwa saya anti KKR. Saya nggak bilang bahwa saya anti conference. Tapi saya mau belajar seperti Tuhan Yesus. Saya mengerjakannya, tapi saya menginvestasikan sebagian besar hidup saya kepada generasi penerus anak-anak rohani saya. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Wah. Thank you Pastor Victor, Wang. Luar biasa. Thank you Pastor Victor. Sangat memberkati, sangat menginspirasi. Saya percaya teman-teman semua pasti diberkati banget di malam ini ya. Pastinya, pastinya. Iya. Wow. Ya, Pastor, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh? Nanti kita akan bacakan ke Pastor. Oke, saya nggak sendiri. Saya boleh bantu sama anak anak saya ya. Boleh, Pastor boleh. Winston, oke? Karena dia youth pastor The Bridge hari ini. Oh. Oke, ini anak anak saya. Halo semuanya. Halo, selamat kenal. Unlimited Fire ya, teman-teman Unlimited Fire. Salam kenal yang belum kenal. Yes. Belum kenal semua sih. Udah loh, kita udah pernah ketemu di Semarang dulu. Oke, kita akan bacakan pertanyaannya ya. Bisa ditampilkan. Wah, pertanyaan yang bagus Kak barusan. Luar biasa. Oke, saya coba jawab ya. Ini dia nih. Belum Kak. Oh, belum ya? Ada. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat mengerti apa isi hati seseorang sebenarnya di saat kita sudah masuk ke dunia mereka? Ulangin ya. Sekali lagi. Bagaimana caranya kita dapat mengerti apa isi hati seseorang sebenarnya di saat kita sudah masuk ke dunia mereka? Pertanyaannya bagus banget, oke? Akan dijawab oleh Winston. Aku masih ini loh, apa iki loh gitu. Tuh, si Lik udah ketawa tuh dari Solo tuh. Lili ketawain aku. Lik, loh. kamu Nggak kok boleh gitu sih, Lik? Aku orang mudeng tadi loh, nggak dengeran nih loh. Bagaimana caranya kita mengenal hati mereka waktu kita masuk ke dunia mereka? Bagaimana cara mengenal hati mereka? Ya, waktu kita udah masuk ke Biar dunia cuma mereka. luarannya aja. Gitu. Ya, cuma luar, masuk cuma luar. kedalaman gitu. Nggak cuma pembicaraan luar aja. Gitu. Mungkin deep mungkin yang dimaksudkan ya. Lebih terbuka. Bener kan? Ya. Bagaimana tahu isi hati mereka? Ya, betul. Sebenarnya jawaban generalnya hubungan. Betul. Kita perlu membangun satu jembatan yang kita sebut hubungan Ya. untuk masuk kehidupan seseorang. Nah, kita perlu mencari, mencoba-coba, kita mengerti ada bahasa kasih ya, ada yang lewat tindakan, perkataan, ada yang lewat hadiah, ada yang lewat waktu, dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman semua pasti tahu lah ya. Nah, tapi saya pastikan terlepas bahasa kasih yang sama, belum tentu bisa sampai sesama itu di orang yang berbeda. Maksudnya gimana? Kita punya contoh, kita punya handphone yang sebutlah sama mereknya, harganya sama, bahkan tempat belinya sama, tapi belum tentu passwordnya sama. Yes. Betul nggak? Kita harus cari tahu tuh password yang tepat untuk masuk. Nah, caranya gimana? Saya ajak kita semua bersama-sama spekulasi, coba-coba aja. Oke? Kalau kasih ini nggak bisa, mungkin coba yang lain. Kalau ini nggak bisa, coba yang lain. Kalau memang kita niat untuk bangun hubungan, saya yakin kita nggak kerja sendirian. Ada kasih karunia Tuhan yang akan membuat jalan juga. Ya. Kalau saya itu sih hati ya bicara. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu Pastor Winston dia akan bicara dengan anak rohaninya ya. Iya, iya. Yang anak rohaninya itu tidur dengan orang lain selama beberapa minggu. Saya tanya, Pastor Winston, gimana cara kamu ngomongnya? Kak, katanya, saya ajak dia ke rumah saya. Saya ajak dia ngobrol dengan saya. Makan bareng, bangun hubungan, baru ngobrol. Jadi generasi ini nggak bisa langsung ditunjuk. Kamu berzina ya? Berdosa kamu. Api neraka menyambar kamu ya. Nah, buat generasi ini kayak gitu udah nggak masuk ya. Dia kan nanya, siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Udah begitu guys. Jadi kita harus masuk ke dunia mereka, masuk ke saudara mereka untuk menyentuh hati mereka.
Kurang begitu ya. Betul. Gitu guys. Ya. Mantap, Oke. luar biasa. So good. Pertanyaan berikutnya. Mhm. Bagaimana berpartner dengan orang tua yang notabene orang tuanya belum percaya atau belum mengerti kebenaran? Sebenarnya pertanyaannya. Nah, sebenarnya Parents Connect dan Parents Meeting itu bukan ide saya. Tapi ide Pastor Winston. Kenapa bisa sampai ada namanya Parents Connect dan Parents Meeting? Jadi, kalau saya jawab, nggak sopan, betul nggak? Ini yang punya soalnya, oke? Jadi, yang jawab Inton aja. Yang punya Roh Kudus, kan hikmat datangnya dari atas. Coba, aku coba jawab ya, kakak-kakak di Unlimited Fire hari ini. Nah, mari kita mulai dengan pemahaman ini. Kita buka konsep pemikiran dulu ya. Jangan memulai dengan perbedaan, kepentingan, siapa gue, siapa lu. Karena itu akan membuat jurangnya lebih besar. Perbedaan tadi yang dimaksud. Dalam konteks beda agama ya, tadi dibahas ya. Nah, mari fokus dengan hal yang sama. Kalau saya mengasihi, sebutlah botol ini anak dari Kak Victor gitu ya. Sementara Kak Victor ini bukan orang percaya gitu ya. Saya mengasihi nih anak dia. Saya yakin dan percaya sejahat apapun orang tua pasti mengasihi anak ini, betul nggak? Mari jadikan anak ini jadi fokus kita bergerak bersama. Contohnya bagaimana? Kalau saya kasih sesuatu untuk anak ini jadi lebih baik, pasti Kak Victor senang. Ya. Dan sebaliknya, waktu Kak Victor lakukan bagiannya sebagai orang tua untuk anak ini, saya pun senang karena mengasihi generasi. Nah, di gereja lokal kami di ICC Bandung khususnya, seringkali perubahan yang terjadi dalam anak ini yang menjangkau bapak atau orang tua yang tidak percaya ini jadi percaya Tuhan. Kalau itu konsep pemikirannya begitu ya. Bahkan di ICC bukan orang tua menjangkau anak. Di The Bridge kebanyakan anak yang menjangkau orang tuanya. Betul. Setuju. Itu yang terjadi di The Bridge ya. Banyak anak-anak, betul. Banyak anak-anak yang justru karena mereka bapaknya mengenal Tuhan bahkan dibaptis ya. Yes. Karena tadi perubahannya di sini. Bukan datang dengan gini, kakak mau percaya Yesus? Betul. Ya udah pasti mental block. Betul banget. Nggak mau gitu. Betul. Gitulah. Roh Kudus itu ada. Ya. Lebih dari apa yang kita buat, ada Roh Kudus. Betul. Setuju. Itu namanya. Wow. Mantap. Luar biasa. Masih makin banyak nih pertanyaan. Ya, makin banyak. Oke, kita akan bacakan lagi. Pastor, saya ini bertanya, bagaimana cara membawa seseorang bisa pelayanan keluar selain melibatkan mereka melayani yang ada di dalam? Gitu. Oke, yang kita buat di Bridge, bagaimana caranya melibatkan orang di dalam pelayanan. Nah, yang kita buat sangat simpel, sangat sederhana. Kita ada namanya spiritual journey ya. Jadi yang terlibat di kita, mereka melewati spiritual journey mungkin sekitar, saya lupa berapa lama. 3 bulan. Betul. Cuman mereka baru melayani setelah kelas ketiga ya, Empower. Nah, baru dari situ kita mulai libatkan dalam pelayanan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat apa yang menjadi potensi mereka. Karena gini, melibatkan mereka di dalam pelayanan prinsipnya bukan memakai orang untuk membesarkan gereja. Tetapi prinsipnya adalah memakai gereja untuk membesarkan orang. Wow, apa artinya membesarkan orang? Bukan supaya badannya mengembang ke depan, ke belakang, bukan. Bukan supaya punya double chin, bukan. Maksudnya membesarkan orang ini, mereka punya namanya perubahan hidup. Bertemu dengan panggilan hidup. Bahkan amin, puji Tuhan, bertemu dengan pasangan hidup. Dan yang jomblo berkata, amin. Saya dengar keras sekali teriakan aminnya bagian yang pasangan hidup. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Prinsipnya, waktu kita melibatkan mereka, bukan memakai mereka untuk membesarkan gereja. No, prinsipnya memakai gereja ini membesarkan mereka. Nah, banyak dari kita yang ketika mereka terlibat dalam pelayanan, mereka sekarang ada yang punya kafe, bahkan ada yang Ayo Robin, wedding organizer, Ohana, justru karena mereka terlibat di dalam pelayanan terlebih dahulu. Di pelayanan mereka bertemu dengan
Tuhan, panggilan hidup mereka, pasangan hidup, bahkan mereka mengalami perubahan hidup. Begitu. Tambahin nggak? Kak Vitor sering ajar, church is a training ground. Ya, betul. Gereja adalah tempat untuk kita dilatih. Untuk siapa? Ya dari Tuhan, untuk kita sendiri ya. Bukan tadi yang Kak Victor sampaikan, bukan dimanfaatkan gitu loh. Betul, betul. Jadi se-sacrifice apapun mereka hari ini, ya kembali itu semua untuk mereka. Betul. Dan puji Tuhan ya Kak ya, ada buahnya lah dari setiap orang yang komit dalam platform pelayanan di ICC. Betul Thank you. banget, betul banget, betul. Betul. Wow. Thank you, luar biasa. Luar biasa. Masih ada lagi? Mau bertanya nih lagi. Berkaitan dengan poin 4, make it personal. Ini kan membutuhkan extra effort. Bagaimana ketika kita mau melakukan ini, sedangkan kita sendiri juga notabene adalah orang-orang yang sibuk, bekerja, berkarir, dan lain sebagainya. Tadi saya udah bilang, kenapa kita, tagline movement kita adalah selfless. Justru karena kita sibuk, justru karena kita mengejar karir, justru karena banyak proyek, justru karena toko lagi rame, justru karena ada banyak hal yang mau dikerjakan, kita mau sacrifice. Karena generasi ini nggak akan pernah mau sacrifice kalau mereka nggak pernah lihat orang model yang mau sacrifice. You know, sometimes dalam pelayanan sangat lucu. Kita mengharapkan generasi sacrifice, tapi kita sendiri nggak mau sacrifice. Kita mengejar karir kita bahkan mengejar mimbar kita. No, kita perlu sacrifice. Makanya saya kalau kemana-mana pelayanan selalu bawa orang. Tentu bawanya laki-laki. Sampai pernah nih, saya jadi ingat lagi ceritanya. Ada satu jemaat yang nggak mau ke ICC. Kenapa? Karena di luaran mereka tuh dengar saya gay. Astaga, saya ini maco loh. Aku ini maco banget. Aku dibilang gay, aku nggak terima. Aku emosi. Jangan keluar. Jangan keluar ya. Maaf. Ini cowok. Oke. Tapi kenapa saya buat itu? Karena gini, waktu saya bawa orang ke pelayanan itu, jangan bilang. Saya itu bayar sendiri tiket mereka. Tiket mereka, semua, saya itu bayar. Dan saya nggak pernah minta reimburse ke gereja. Saya tuh bayar, kenapa? Saya mau mereka lihat bahwa kamu itu penting, berharga, dan bernilai. Seharusnya aku bisa beli baju, beli sepatu, aku sacrifice buat mereka. Ya, sepatu sudah tergerak hari ini dengan saya hari ini. Oke, amin Bang. Bagus banget sih Kak. Tapi ya tadi ya, kalau kita baca Roma 12 ayat 1, itu yang disebut living sacrifice. Iya. Ya kan, korban yang hidup ya waktu kita hidup dan mengorbankan hidup kita betul. untuk apa yang menjadi tujuan Tuhan ya, amanat agung gitu. Itu sih Kak. Betul. Contohnya aja, kenapa hari ini kita mau pakai di sini? Sebenarnya saya bisa aja di rumah. Maksudnya di rumah lebih enak, saya nggak perlu keluar. Tapi kenapa saya libatkan di belakang saya ada Ko Jerry, ada Ko Devin yang setup ini semua. Kenapa coba? Karena saya bilang sama Pastor Winston, kalau saya di rumah bisa, tapi saya greget, saya pengen kasih sacrifice lah. Saya pengen berharga lah. Apalagi saya sayang sama Pastor Anton, saya sayang sama kalian lah. Buat unlimited fire apa sih yang enggak? Tahu nggak? Beneran. Selama saya conference ya, ini baru pertama kali saya pakai kaos panitia. Pertama kali dalam sejarah saya, beneran saya nggak bohong. Jadi ini living sacrifice. Ini living sacrifice. karena kan saya udah schedule tuh, saya tuh udah prepare mau pakai baju ini, topinya, saya tuh udah prepare tuh. Terus tiba-tiba kata Lani, Kak harus pakai baju unlimited fire. Oke. Tapi karena aku mau sacrifice lah buat Anton lah. Karena hoodie kami keren. Pastor, ada pertanyaan berikutnya. Pastor Iman. Ini pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana meyakinkan dan mengajak anak muda untuk mau terlibat dalam pelayanan? Bagaimana meyakinkan dan mengajak anak muda untuk mau terlibat dalam pelayanan?
Mungkin ini ada komunitas yang notabene anak mudanya pasif gitu loh. Ya. Itu pertanyaannya sangat susah ya. Kalau saya nggak tahu jawabannya benernya apa. Tapi kalau saya, ada seseorang yang menginspirasi saya. Hari ini apapun yang saya buat di Youth, bukan karena saya hebat, tentu karena Tuhan. Tapi ada sosok yang menjadi teladan. Jadi kalau saya boleh suggest, saya nggak bilang ini paling benar, kasih teladan. Wow. Gitu. Kasih teladan supaya jadi role model, kalau boleh-boleh ya, jadi contoh hidup yang benar gitu loh. Jadi kalau saya sih itu kayak. Betul, seperti yang tadi saya bilang, generasi ini mereka tahu Tuhan. Mereka tahu itu Tuhan ada. Tapi mereka perlu melihat Tuhan dalam sosok tubuh kita. Bagaimana kita menjadi model buat mereka. Bagaimana kita mengasihi mereka. Nah, kalau di tadi komunitasnya pasif, saya pikir perlu ada seseorang yang break di atmosfer. Mulai aja dulu. Betul, mulai aja dulu. Betul. Jangan tunggu orang baru berbuat sesuatu. Karena perubahan terjadi bukan karena orang maupun fasilitas. Perubahan terjadi karena di sini. Karena kita pribadi mau membuat perubahan. Kurang lebih seperti itu. Wow, so good. Ini ada pertanyaan bagus banget nih. Jadi kan tadi kita lihat di ACC ini kan luar biasa ya. Ada bapak rohaninya benar-benar yang semuanya sacrifice gitu. Nah pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau di generasi sebelum kita, di gereja kita mungkin tidak ada bapak rohani yang hadir secara nyata. Nah gimana Pastor? Bagus banget. Waktu saya itu pembapaan, pemuridan mulai dari tahun 97. Dan kita itu sebenarnya belum punya pola yang seperti ini nih, sampai hari ini. Dan dulu saya nggak kayak saya hari ini. Bapak Roni saya juga nggak kayak hari ini. Dulu kita belum mengenal yang namanya hati Bapak. Jadi memimpin itu sangat otoriter. Kadang ini bingung, ini pemuridan atau penyiksaan ya? Karena zaman dulu, kalau kita nggak hafal ayat, salah titik komanya, disuruh push up. Jadi dulu badan saya itu besar, nggak kayak hari ini. Dong. Kenapa? Karena saya paling nggak bisa menghafal ayat, salah terus titik komanya. Jadi saya push up lagi. Di zaman dulu itu sangat keras lah. Nah tapi untuk mau membuat perubahan, jangan selalu salahkan generasi di atas kita. Karena saya lihat, mengapa generasi di atas kita melakukan hal demikian pada kita? Karena mungkin generasi di atas kita mengalami perlakuan yang sama oleh generasi mereka dulu. Jadi kita perlu berhenti menyalahkan generasi di atas. Sama saya perlu berhenti menyalahkan bapak saya yang di rumah. Karena apa yang dia lakukan dulu ke saya, karena itu yang dia alami, perlakuan yang dia alami oleh bapaknya dulu. Jadi kalau kita mau saling menyalahkan, sampai ayam tumbuh gigi, saya pikir, kalau tumbuh gigi, saya pikir ngeri. Saya pikir isi ini nggak akan selesai. Kalau saya mau berhenti di generasi kita, saya suka ngomong gini ke anak-anak saya. Yang susah-susah cukup di saya aja. Kalian jangan seperti saya dulu. Sekarang lebih bagus. Itu yang saya buat. Gimana Bang? Ya bagus banget sih Kak, harus ngomong ya. Dari sisi anak rohani. Kayaknya ini pertanyaan yang cukup common ya kalau kita bahas topik pemuridan atau pembapaan bahasa kami di mana-mana. Jadi saya mau mengencourage, saya tahu gak gampang di keadaan itu. Puji Tuhan saya punya kasih karunia ada bapak-bapak rohani yang berdiri. Tapi kalau sepanjang jalan kita bicara tentang ini dan kasusnya ini, kita selalu bicara yang tadi Kak Victor bilang. Dan saya selalu menekankan, sebenarnya sudah sama sih, tapi karena harus ngomong saya ulang aja lagi ya. Kita nggak bisa ubah tuh yang lalu-lalu. Tapi sikap kita hari ini menentukan yang akan datang. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Ya nggak sih? Jadi udahlah. Ini spirit Adam kalau bahasa saya. Kan saya nggak punya bapak rohani, lu punya bapak di surga, jangan banyak alasan. Lu bisa mulai, ya kan? Betul nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Gua kan nggak, ya gua wajar makan buah kan, gua nggak punya bapak rohani yang ngajarin. Lu punya bapak di surga, lebih bagus dari bapak rohani yang nggak sempurna. Jadi
semua alasan hanya lahir dari tidak punya hati, kepahitan, kecewa, dan teman-temannya. Tapi semua perubahan dimulai dari orang-orang yang mau punya hati. So, kandidat yang terbaik, penulis sejarah pena tinta pertama, yaitu saudara-saudara yang hari ini baru mau mulai pembapaan. Itu kalau dari saya. Betul banget. Betul banget. Kamu hebat banget loh. Kamu Iya, luar biasa. Kan kakaknya hebat. Oh iya, iya, iya. Oke. Idealnya Bapak Rohani itu satu atau banyak? Karena pernah juga dengar bahwa mentor tuh nggak cuma satu. Ada mentor bagian keuangan, ada mentor bagian keluarga, ada mentor bagian karir dan lain-lain. Menurut Pastor? Setuju. Tan, jelasin Tan. Saya punya bapak cuma satu, yang gara-gara dia saya ada di bumi ini. Tapi dia nggak ngajarin saya banyak hal dalam konteks yang dia nggak ngerti. Maksudnya gini, saya perlu kuliah, saya perlu SD, saya perlu SMP, SMA, betul nggak? Jadi kalau saya nggak salahkan ada pengajar atau mentor-mentor yang dimaksud, ya. Tapi kalau saya punya bapak satu, gitu. Nah dalam konteks rohani gimana? Saya punya bapak satu, yaitu Kak Victor. Tapi saya yakin banget banyak hal yang Kak Victor juga tanda kutip tidak mampu ajarkan saya. Saya perlu belajar. Tadi keuangan mungkin. Kak Victor ini paling boros lah, saya nggak bisa belajar tentang keuangan kayak dia. Jadi saya honor dia. Kak, saya mau belajar A ke situ ya. Ya udah pergi. Kayak kita pergi ke kampus kan, bapak kita nggak baper ya. Lu belajar arsitek, kenapa sama dia nggak sama gue? Kan bapak kan bukan arsitek, gitu loh. Simpelnya sih gitu ya kalau mau bicara. Cuman saya boleh tambahin lagi ya. Ada pembapaan kalau di bahasa kami ada yang bagiannya Musa, ada yang bagiannya Joshua. Ada bagian Musa mengeluarkan dari Mesir, hidup masa lalu, dosa. Tapi mungkin Musa ini nggak selalu ada. Terus kalau Musa mati gimana? Ya nggak usah pembapaan, salah. Temukan lagi Joshua yang membawamu ke Kanaanmu. Kalau dalam perjalanan saya sih, Kak Victor bapak kedua. To be honest ya. Betul. Karena dulu bapak rohani saya langsung, dia harus pergi keluar kota gitu ya. Saya butuh seorang bapak yang be present. Dan akhirnya saya ke Kak Victor. Betul. Betul banget, betul banget. Betul banget, betul. Mantul. Nah, ada berikutnya nih. Bagaimana membimbing anak rohani menemukan panggilan hidupnya? Bagaimana membimbing anak rohani menemukan panggilan hidupnya? Bagus banget, bagus banget. Nah, yang pertama, nggak tahu saya diingatkan ini terus. Yang pertama, selalu libatkan Roh Kudus. Saya bukan sok ngeroh, bukan. Tapi betul guys, kita yang pertama banget, sebelum kita punya segala macam teknik apapun itu, libatkan Roh Kudus. Tahu nggak? Bagaimana akhirnya anak-anak saya ini, Pastor Winston, menjadi youth pastor. Satu kali di 2 pagi, 2013 ya? 2013. Kita lagi 2 pagi tuh, lagi 2 pagi saya di depan biasa. Waktu saya di depan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini sama saya, Victor, nengok ke kiri. Saya bilang, ada apa nengok ke kiri ya? Terus saya lihat ada Winston hari itu. Roh Kudus ngomong gini sama saya, ambil Winston. Can you imagine? Ini lagi 2 pagi guys. Akhirnya, selesai 2 pagi, saya ngomong sama Winston, Roh Kudus ngomong di saya, kamu ke SOT ya? School of Theology di Singapura. Setelah itu, kamu menjadi pelayan sepenuh waktu di The Bridge di Youth. Kebayang gak tuh? Itu kalau salah, kan bahaya guys. Cuman saya dulu nurut aja sama Roh Kudus. Tapi, saya temukan saya nggak salah. Karena saya taat sama Roh Kudus, Pastor Winston mengalami perubahan hidup. Bahkan Pastor Winston bertemu dengan pasangan hidupnya di Singapura. Kebayang nggak? Kalau dulu dia nggak ketemu, nggak mau sama saya. Dia mungkin nggak ketemu dengan istri yang cantik banget, cinta Tuhan lagi. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Pastor Winston menemukan panggilan hidupnya hari ini. Wow. Yang pertama, menurut saya, tanya Roh Kudus. Karena panggilan hidup itu hal yang penting buat kita. Jadi tanya Roh Kudus, ya baru banyak hal metodenya, pendekatan, ajak ngobrol, tanya dia minatnya di mana, banyak hal tuh banyak banget buku-buku soal seperti itu. Cuman kalau saya sarankan, tanya Roh Kudus terlebih dahulu. Gitu. Amin bang?
Pertanyaan ini biasanya temennya begini nih. Gimana kalau salah gitu? Iya, betul. Temennya selalu begitu. Gimana kalau gua salah? Kata Roh Kudus A, gua buat salah. Saya senang kalau kita bepergian saat ini, nggak tahu dengan teman-teman di Unlimited, kita selalu pakai yang namanya Google Map. Ini sebut produk nggak apa-apa ya. Dan kalaupun kita salah, dia akan ada namanya redirection. Ya, to be honest, I think Kak Victor sering cerita, dia juga nggak selalu setajam itu. Pernah salah juga. To be honest, saya juga banyak salah. Betul. Tapi redirection terjadi. Betul. Satu kali saya ngerasa ada suara kunjungan ke si A. Waktu saya kunjungan ke si A, dan dia gini, Kak Victor, saya nggak kenapa-kenapa kok. Bahkan ini yang lebih parah banget nih. Lagi mendoakan, doa tutup. Tiba-tiba ada dorongan. Anak ini kepahitan dengan bapaknya. Terus saya doakan, aku berdoa, lepaskan pengampunan buat bapakmu, lepaskan pengampunan, keluar roh kepahitan. Selesai doa tutup, dia pas mau pulang dia mengambil saya gini, Kak Victor tahu nggak? Tahu apa? Saya itu nggak pernah kepahitan dengan bapak saya. Saya itu kepahitan dengan mama saya. Astaga, itu kalau hari itu ya, bumi terbelah, saya masuk, saya bahagia banget tuh hari itu. Saya malu banget guys. Tapi seenggaknya saya terus melatih apa yang Roh Kudus taruhkan. Oke ya? Okay. Wow. Yes. Waduh. Banyak banget pertanyaan itu. Saya mau tanya ya, bagaimana kita melakukan pemuritan, sedangkan anak rohani kita lebih tua dari kita? Bagaimana cara pemuritan yang menarik kepada anak-anak rohani yang lebih tua dari kita? Kebetulan saya punya beberapa orang yang menjadi anak rohani saya sampai hari ini, tapi umurnya beda sama saya. Ada yang beda 2 tahun, ada yang beda 7 tahun, macam-macam. Bedanya banyak. Bahkan yang tadi saya telepon di kota lain, dia lebih tua dari saya. Tapi lucu, kalau kita ketemu, dia manggil saya Kak Victor. Saya manggil dia Om. Jadi ini nggak jelas nih. Ini maksudnya apa nih? Jadi begini Om, iya terima kasih Kak. Iya kayaknya kalau orang denger, ini apaan sih? Satu manggil Om, satu manggil Kakak. Karena dia lebih tua dari saya, dan saya nggak mungkin manggil dia nama untuk menghormati. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaan. Tapi yang berbeda adalah hal praktikal adalah nada kita bicara. Yes. Nada kita bicara bukan kayak ngajarin. Ya. Apalagi nada tinggi. Jadi nada bicara sangat penting kalau saya lihat. Nah, hal yang prinsipnya adalah sekalipun mereka lebih tua dari kita, asal kita memberikan influence dalam bentuk keteladanan. Jadi menurut saya, keteladanan itu bukan salah satu faktor penting dalam pemuridan, tapi satu-satunya yang penting dalam pemuridan adalah keteladanan hidup. Mereka sangat lihat saya buat semua hal yang dikerjakan. Mereka melihat saya menjadi model atas mereka. Bahkan ini lucu. Sampai fashion pun mereka ikut saya. Mereka nanya, Kak beli di mana? Kak beli di mana? Ya saya kasih tahu aja lah buat mereka. Dan puji Tuhan sudah ada berkat mengalir. Jadi yang terpenting menurut saya is okay. Lebih tua nggak apa-apa. Tapi tadi tetap menghormati mereka dengan nada bicara kita. Dan kalau boleh tetap panggil Om, Pak atau Ibu. Itu hal teknis. Tapi prinsipnya adalah berikan keteladanan. Itu yang menurut saya penting. Wow, luar biasa. Pastor, ini ada pertanyaan lagi, ini bagus banget pertanyaan seperti ini. Shalom Pastor, saya ingin bertanya bagaimana cara agar kita bisa dengan mudah mengawali sebuah hubungan dengan calon adik-adik rohani. Karena kita selalu masih sulit untuk mengawali sebuah hubungan. Jadi kayak awkward. Ini adiknya bener adik kan, bukan adik rohani kan. Yang mau dideketin jadi pacar kan, bukan kan. Ini bener-bener adik ya. Karena kan sekarang modusnya adik rohani ya. Oke, Bang, gimana Bang?
Aduh, saya lagi mikir nih Kak. Saya kasih tips lah ya. Iya, iya. Beli di apotik namanya cairan anti malu, suntik di leher. Saya pernah punya satu anak rohani, 2 minggu sebelum ketemu saya, papa mamanya meninggal. Wow. Lewat satu kecelakaan bis Limas di Puncak Bogor tahun 2008, boleh di-search di internet. 2 minggu setelahnya ketemu saya, dan dia lagi dalam shock dan dia nggak bisa ngomong. 1000 kata saya, dia keluarin satu kata, saya senang banget, puji Tuhan. Jadi hari itu saya udah jadi badut, udah jadi apalah istilahnya, ngelenong dan lain sebagainya. Tetap Dia nggak lucu. diem. Mati rasa gitu. Saya nggak pernah tahu. Sampai akhirnya saya konsisten, lakukan aja terus. Yang penting saya punya motif yang benar, bukan kepentingan saya. Tuhan sayang dia dan saya jadi alatnya Tuhan buat dia. Sampai finally saya ajak dia tinggal bareng. Saya dulu masih single, belum menikah. Kita ngontrak di satu tempat. Saya ajak dia tinggal. Sampai di rumah pun, di satu rumah pun, buset. Kurang baik apa? Kontrakan gue bayarin, makan gue kasih. Wah, semuanya buat lu demi lu, kasar kata ya. Ya ampun, gak ngomong-ngomong. Sampai ada suatu hari, dia baru cerita keadaan masa lalunya, hidupnya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu momentum. Yang penting kita konsisten bangun hubungan. Bangun hubungan tuh gini teman-teman, kuncinya konsisten dan disengaja. Jadi nggak bisa tuh. Semua pemuridan, saya kira semua pemuridan, Kak Victor ketemu saya juga awal-awal mau ngomong apa terkenal gitu kalau kata Sunda. Ya benar. Tapi seminggu sekali ketemu, 2 minggu sekali ketemu, udah nggak makin lama. Apalagi kalau tadi ada keteladanan, keterbukaan, udah itu menginspirasi banyak dan sudah. Saya berikan hidupku kepada Tuhan lewat engkau. Betul. Yang penting jangan nyerah guys, jangan nyerah. Tadi Pastor Wilson bilang pasti kita akan menemukan hot buttonnya. Ya, betul. Jadi jangan nyerah. Cuma gini, jangan karena seperti itu, jadi kita nggak maju-maju. Maju aja. Pastor Wilson tadi jadi badut, ngelawak, maju aja gitu. Jangan nyerah sih kalau menurut aku ya, kalau menurut aku jangan nyerah. Karena kalau saya sama Pastor Wilson dekat, ini nggak dibangun disulap, simsalabim dekat. Terus saya nggak Pastor Wilson, halo Pastor Wilson, nggak disulap gitu juga, careless, nggak gitu, itu dibangun. Ada konflik juga di dalam. Benar, ada konflik, banyak hal. Tapi mari bangun guys, mari bangunlah. Mungkin analoginya yang lebih pas buat pertanyaan tadi kayak kita ngejar pasangan hidup ya kayak. Betul. Pokoknya semua lakukanlah as long as buka betul. pintu hatinya, caranya gimana. Betul. I think pria-pria sepakat dengan saya Betul. dalam konteks ini. Setuju banget. Makanya saya bilang love will find a way. Yes. Kalau kita mengerjakan pemuridan karena program, pasti mentok dikit give up. Kita itu mengerjakan pemuridan bukan karena program gereja. Ataupun juga kita mengerjakan pemuridan karena ini kendaraan untuk memperbesar jumlah jemaat. Artinya kita akan gampang nyerah. Cuma kalau kita melakukan pemuridan karena kasih, saya tahu love will find a way kalau saya percaya seperti itu. Itu modal saya punya istri, Kak. Betul banget. Kakak iya nggak? Betul banget. Apalagi saya tampang nggak seberapa, betul nggak? Bisa nikah, harus fight bro, harus fight. Ini pada ngerti kak ya kita? Ngerti. Kayaknya sih ngerti ya, pada ketawa tuh. Iya, Ngerti. puji Tuhan lah kayak jadi berkat lah kayak. Thank you. Tambahan yang mempertajam pertanyaan tadi nih, ini masih berhubungan sama pertanyaan yang tadi. Ini ada pertanyaan begini, standar apa yang bisa kita kategorikan kalau kita ini sudah termasuk anak muda yang dimuridkan? Karena menurut pemuridan itu terjadi ketika ada 2 kesepakatan, maksudnya dari yang memuridkan dan dimuridkan. Jadi kalau belum ada kesepakatan, itu apakah bisa dikategorikan sebagai pemuridan? Very good. Nanti Pastor saya menambahkan, guys, waktu kita melakukan pemuridan bukan karena pendekatan status. Jadi pemuridan bukan dilakukan karena pendekatan status. Winston, saya bapak rohani kamu anak rohani saya. Oke, mulai sekarang. Nah, pemuridan itu
bukan karena pendekatan status, guys. Pemuridan karena pendekatan hubungan. Jadi bangun hubungan dulu aja. Jangan stempel pakai status. Saya bapak kamu, oke? Mulai sekarang. Tatap mata saya dalam-dalam. Enggak gitu juga. Pendekatan pemuridan adalah hubungan. Tadi kayak Tuhan Yesus waktu ke Zakius, dia pendekatannya sangat hubungan, bukan karena pendekatan status. Itu yang menurut saya paling penting. Jadi jangan langsung di frame dengan status. Orang kabur. Orang pasti nggak mau tiba-tiba, hah, lu bapak rohani saya ngaca. Nah pasti gitu dong mereka. Hubungan nggak ada, langsung tempel status. Enggak lah. Kita perlu pendekatannya hubungan. Gimana Bang? Ambil. Dulu saya pernah salah. Kita punya penjangkauan kampus di sini dan sekolah. Kita punya data dong. Kita punya data, terus kita bagi bola. Teman-teman pasti ngerti bagi bola ya. Lu bapain ini ya, lu bapain ini ya, lu bapain ini ya. Dan to be honest, itu nggak bekerja. Puji Tuhan, Roh Kudus baik, kita rubah polanya. Lu nggak usah pusing-pusing. Cari 2-3 orang hari ini. Lu PDKT, gimana caranya dapat hubungan, dapat kontak dan lain sebagainya, ajak makan, lakukanlah, bantu dia kalau ospek, dan lain sebagainya. Kita bicara seperti itu. Pokoknya apapun platform untuk bangun hubungan. Dan puji Tuhan, waktu mereka melakukan itu, orang terkoneksi. Nah, sampai di situ cukup? Enggak. Kalau secara step atau practically-nya gini. Tadi Kak Victor udah mention, kita punya namanya spiritual journey. Sederhananya ini kayak kelas-kelas yang sedemikian rupa kita susun dalam konteks menjadikan seseorang yang dari luar menjadi jemaat kita, gitu ya. Nah, jadi konteks membangun hubungan, saya meneruskan yang Kak Victor bagikan tadi, sudah bagus banget. Nah, apa yang dia buat? Dia bangun hubungan, begitu ada momentum, kita punya kelas pertama namanya encounter, di sana ada salvation, ada hati Bapa, ada pelepasan dan lain sebagainya. Orang yang sudah terlebih dahulu membangun hubungan ini mengajak orang yang sudah tadi diajak yang ribet ya kayak membangun hubungan tadi ikut di situ. Betul. Di situ belum ada tuh status quo atau apapun bahasanya. Iya, setuju. Waktu di akhir kelas kita memperkenalkan, sekali lagi bukan menyatakan ya itu yang di sebelahmu Bapak Rohani, bukan. Kita akan memperkenalkan. Betul. Mau nggak teman-teman yang hari ini ada, yang tertanam dan lain sebagainya, memberikan diri dalam pembapaan. Dan orang yang kandidat terbaik jadi Bapak Rohani Saudara adalah orang yang di sebelah saudara. Gitu loh, kurang lebihnya gitu ya. Kakak-kakak mentor atau tim caring yang sampai mereka ada di kelas pertama kita yang disebut encounter itu. Jadi indikator akhir gitu ya. Apa bukti atau apa indikasinya ini sudah jalan sebagai pembapaan gitu ya. Bukan sekedar legitimasi ya. Oh, saya baca data dulu. Sebentar. Oh iya di Bapak. Bukan. Legitimasinya apa? Anak itu, pemuridan itu kan salah satu nilainya penundukan diri, tunduk dan taat, mendengar, melibatkan orang-orang yang tadi kandidat si mentor atau anak rohani tadi. Gitu loh kalau secara praktek ininya ya Kak ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman Unlimited Fire. Saya ingin tanya nih untuk buat Pastor Winston dan Pastor Victor. Ini mungkin suara hati dari teman-teman juga. Pernah nggak memuridkan seseorang yang susah banget, yang bikin kita sampai hampir aja mau give up. Tapi respon apa yang Pastor Victor sama Pastor Winston itu lakukan sehingga nggak pernah menyerah, walaupun mungkin orang sudah berdarah-darah kita menyerah, mungkin. Ya. Bahkan kita sudah berdarah-darah, gitu. Ya. Persis. Ya, pasti. Jadi saya itu memuridkan dan dimuridkan kurang lebih 30 tahun. Jadi apa yang saya share tadi itu, apa yang 30 tahun ini sebenarnya saya alami. Mungkin saya dari SMP kelas 1 mulai mengenal yang namanya pemuridan hari itu. Nah, saya pernah gagal memuridkan. Anak-anaknya hilang. Bahkan saya punya anak rohani, tapi jangan bilang-bilang ya. Sampai sekarang istrinya 4. Wow. Itu anak rohani saya. Tapi setiap kali dia cari saya tetap kasih waktu buat dia. Wow. Dia melakukan banyak hal. Waktu istrinya mengalami keguguran, saya ada di sana. Cuman begitu, dia kembali lagi ke hidupnya yang lama. Tapi setiap dia cari saya selalu kasih waktu saya buat dia. Jadi
nggak semua anak rohani saya seperti Pastor Winston. Ada yang hilang, ada yang menikah dengan beda keyakinan, ada. Jadi jangan sudah lihat bahwa semua anak-anak rohani saya berhasil, enggak. Ada yang konflik dengan saya dan sampai sekarang hubungannya belum pulih, ada juga. Jadi hidup saya tuh nggak semulus muka saya. Emang muka saya sih mulus ya, karena perawatan tentunya. Iya Kak, iya Kak. Setuju. Katakan amin ya. Boleh ada amin. Itu iman soalnya. Itu iman. Tapi saya bilang, saya ada kegagalan, saya ada juga kesalahan. Tapi tadi saya juga ada keberhasilan. Jadi saya mengalami banyak hal lah. Cuman ada nggak anak rohani yang sampai saya udah jerih payah tapi hilang? Ada. Jadi saya nggak bilang bahwa semua anak-anak rohani saya kayak Paulus, enggak. Ada juga yang kayak Yudas, ya mungkin buat menggenapi firman Tuhan ya. Oke. Ya kalau Kak Victor ngakunya banyak kesalahan, kalau saya banyak banget kesalahan dan kegagalan. Bedanya cuma di kata banget ya. Tapi betul. Mungkin ini yang kurang fair kadang-kadang kita menunjukkan keberhasilan, tapi saya yakin di pemuridan itu dua-duanya. Kalau saya sih banyak banget kegagalan, bahkan saya sudah ditabiskan jadi youth pastor, mukul orang juga masih pernah. Ini mengaku dosa sekalian ya. Tapi yang kemarin saya sudah mengaku sih, jadi udah disembuhkan ya, ini jadi contoh aja gitu ya. Saya mukul orang, nggak benar gitu, karena ya pastilah frekuensinya tepat ya. Bukan dia numpain aqua botol terus saya pukul gitu kan, aneh banget. Saking memang saya juga manusia, nggak ada bapak rohani yang sempurna. Sampai hari ini saya nggak sempurna, bahkan masih banyak belajar. Bedanya tadi, Kak Victor banyak salah, saya banyak banget salahnya. Itu sih kalau betul. Cuman guys, jangan nyerah. Terus aja terus. Saya jadi ingat lagi nih. Ada peribahasa Sunda. Aku ngomongin ya. Ini nih. Cikaracak ninggang batu. Apa itu? Lila-lila jadi liang. Ini bukan bahasa roh. Ini peribahasa Sunda. Oke, sekali lagi ya. Cikaracak ninggang batu. Lila-lila jadi liang. Artinya gini. Cikaracak itu tetesan air. Ninggang batu artinya kena batu. Karena sekarang hanya setetes. Tes. Katanya lila-lila lama-lama berlubang juga. Ya. Jadi jangan nyerah. Lagi. Lama-lama jadi liang, lama-lama jadi lubang katanya. Jadi mungkin kalau saudara nggak ngerti, bisa lihat di Google, itu ada bahasa Sunda, Cikaracak ninggang batu, lila-lila jadi liang, oke? Lihat di Google bahasa Sunda. Oke, ini deh bagus, pertanyaan bagus nih. Jangan pastor, jika banyak orang datang minta dimuridkan, gimana kita meresponi? Karena kita harus fokus ke sedikit orang. Apa sih yang harus kita lakukan? Menolak beberapa orang, dan apa yang jadi indikator saya mengiyakan seseorang untuk dimuridkan. Misalkan apakah punya interest yang sama atau background yang sama. Terima kasih. Bagus banget, betul banget. Kadang di gereja, bahkan mungkin lewat WhatsApp, selalu ada orang ngomong gini. Ini bahkan ngomongannya ini sangat mengintimidasi saya. Dia ngomong gini, Pastor Victor, Tuhan taruhkan di hati saya. Wow. Kalau Pastor Victor, Bapak rohani saya. Wow. Jadi udah sangat mengintimidasi, menekan saya banget tuh. Kata Tuhan, Bapak rohani saya ini Pastor Victor. Terus saya juga nggak mau kalah. Dan betul, Tuhan juga bilang sama saya, kamu bukan anak rohani saya. Saya bilang kenapa? Tadi apa ini indikatornya? Kapasitas. Kapasitas yang menjadi indikator kita, bukan kesamaan hobi saja, bukan kesamaan bahasa saja, bukan. Anak rohani saya hobinya beda-beda sama saya, tapi kapasitas yang menjadi indikator. Sekarang anak rohani saya terakhir kayaknya siapa ya? Ibet. Itu kayaknya the last anak rohani saya. Saya memuridkan cukup banyak.
Dan pertemuannya ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Saya sama Pastor Vincent dan tim, kita buat 2 minggu sekali pertemuan, konsisten dan disengaja. Ada beberapa yang sebulan sekali. Jadi kalau saya nambah lagi, bukan saya nggak mau, hati ada, kapasitas yang nggak mampu. Jadi saya pikir indikatornya bukan hobi saja, atau bukan apapun, indikatornya adalah kapasitas. Itu sih kalau menurut saya. Wow. Tanya ya. Pastor mau tanya lagi nih. Tadi menarik ketika mendengar statement Billy Graham bahwa kita harus fokus ke apa? 12. Pertanyaan saya mungkin juga mewakili teman-teman. Gimana kita membangun keseimbangan antara kita juga membuat event, juga membuat KKR dan di satu sisi kita juga harus fokus ke pemuridan. Gimana kita membangun sebuah keseimbangan itu? Oke. Saya pernah di satu musim ya, mungkin beberapa tahun terakhir, beberapa tahun yang lalu lah. Dalam 1 tahun, saya bisa buat 12 kali event. Setahun. Di gedung terbesar di Bandung, Sabuga salah satunya. Dan pernah saya hitung, kita pernah habis sekitar 20 M ya. Wow. Karena event yang kita buat. Karena saya kalau punya event, pengen bagus, pengen yang terbaik, semua yang mahal, yang terbaik. Tapi tau nggak, saya evaluasi ya, beberapa tahun terakhir itu nggak ada pertumbuhan di gereja. Akhirnya sekarang, tanya ke Pastor Winston, kita hampir nggak ada event. Event kita mungkin Natal, itu secara umum. Sama buat The Bridge kali ya, setahun sekali ya. Kita ada anniversary The Bridge setahun sekali. Tapi selebihnya kita hanya fokus 2. Pemuridan, penginjilan. Pemuridan, penginjilan. Nggak ada hal yang lain. Akibatnya saya lebih sering ketawa sekarang. Karena tekanan berkurang. Dulu kan saya kerjanya meeting lagi. Orang ngomongin sama saya, Kak Victor, kata orang begini, melihat muka Kak Victor, muka meeting katanya. Karena alis saya ketemu terus. Saya mikir, uang dari mana lagi, acaranya gimana, berapa pesertanya. Jadi saya sangat stressful hari itu. Sekarang dalam setahun kami buat 2 kali. Natal pasti kita buat, dan juga waktu The Bridge Anniversary. Selebihnya kami nggak pernah ada event lagi. Kami fokus ke pemuridan dan penginjilan. Tapi sekali lagi, saya nggak anti conference. Karena saya dan tim ada di Next Gen Conference. Kenapa saya ada di sana? Karena saya lihat conference itu bagus, buat apa? Membangun momentum. Membangun movement. Kemarin kita baru meeting, apakah Next Gen Conference ada atau nggak tahun ini? Saya bilang tetap ada. Sekalipun secara online. Kenapa? Karena orang perlu tetap punya yang namanya momentum. Movement. Seperti, ini kan bagus banget ya. Unlimited Fire Class ini amazing banget ini. Orang-orangnya luar biasa banget ini. Mereka makan apa ya? Bisa buat Unlimited Fire online. Pasti ini luar biasa banget nih. Kenapa? Karena ini membangun sebuah momentum. Tapi dengar, momentum bukan alat untuk pertumbuhan rohani. Setuju. Saya lihat pemuridan, penginjilan yang membuat gereja bertumbuh. Tapi jangan salah sangka ya, saya bukan orang yang anti conference, bukan. Karena saya pun ada di sana. Ada di sana. Wow. Mantap. Gak terasa nih bro, waktunya hampir habis. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tetapi ini semua yang Pastor Victor dan Pastor Vincent sampaikan benar-benar sangat menjawab kebutuhan kita. Sangat. Wow. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, artinya kontrak kita dengan Pastor Victor belum selesai. Diperpanjang gitu. Diperpanjang. Oh, ini ada kontrak ya? Ada kontrak. Oh gitu. Oh, Pastor Vincent gak dikasih tahu. Pastor Vincent gak dikasih tahu ya. Luar biasa. Juga deh. Tapi aku pasti dukung dong Unlimited Fire, karena saya lihat Unlimited Fire punya warna yang beda. Wow. Dan Roh Kudus bicara khusus di hati saya bahwa Unlimited Fire punya warna yang beda, punya apa ya? Punya sesuatu yang beda. Jadi kalian harus bold dengan Unlimited Fire. Dan bandingkan Unlimited Fire dengan conference yang lain. Karena Unlimited Fire adalah satu puzzle yang Tuhan taruhkan untuk memperlengkapi kegerakan gereja Tuhan di Indonesia. Wow.
Pastor. Yes, amen, amen. Thank you, Pastor. Thank you. MOU kita kirim. Tanda tangan kontrak. Luar biasa. So teman-teman pasti semua sangat diberkati hari ini. Pasti.